Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ade Arifah dengan NIM 2103096114. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistematika dan teknik penulisan karya ilmiah. Sistematika penulisan karya ilmiah. Dalam sebuah organisasi, penyajian tulisan ilmiah umumnya terdiri dari 3 bagian utama, yakni bagian pendahuluan atau bukan bab pendahuluan, bagian isi, dan bagian penutup. Berikut sistematika penyajiannya. 1. Judul. Judul karya tulis ilmiah harus singkat, tepat, tidak multitafsir, dan sesuai dengan masalah yang ditulis. Judul sebaiknya tidak lebih dari 12 kata, diketik dengan huruf kapital, dicetak tebal, atau tidak termasuk kata sambung dan kata depan, yang mengandung beberapa kata kunci untuk memudahkan pemayaran atau penelusuran. Yang kedua, nama dan alamat penulis. Nama penulis diketik lengkap di bawah judul beserta nama dan alamat instansi. Bila nama dan alamat instansi lebih dari 1 diberi asteriks dan diikuti alamat penulis sekarang. Jika penulis lebih dari 1 orang, kata penghubung digunakan kata dan. Yang ketiga, abstrak. Abstrak merupakan ulasan singkat pernyataan apa yang telah dilakukan, dihasilkan, dan disimpulkan, yang harus ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Selain bahasa Indonesia, ditulis huruf miring. Yang keempat, pendahuluan. Bagian pendahuluan merupakan penjelasan secara umum, ringkas, dan padat meliputi latar belakang, tujuan, manfaat, dan hipotesis. Bagian ini mengungkapkan informasi dan deskripsi tentang permasalahan peneliti atau kajian penelitian. Yang kelima, landasan teori atau tinjauan pustaka. Landasan teori merupakan deskripsi lengkap teori-teori yang digunakan rangkai sebagai argumen kalimat yang dilandasi dengan serangkaian teori. Landasan teori yang digunakan untuk menjawab dan membahas permasalahan. Tinjauan pustaka berdasarkan referensi atau tema penelitian atau kajian lain, sejenis yang akan digunakan untuk membahas permasalahan yang akan diteliti atau dikaji. Yang keenam, metodologi. Metodologi adalah kerangka studi yang digunakan sebagai analisis suatu teori, metode percobaan, atau kombinasi kedudukan. Metodologi yang digunakan diuraikan secara terperinci atau perubahan model yang digunakan rancangan karya tulis ilmiah. Yang ketujuh, hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan memaparkan dan menganalisis data yang mencakup uraian dengan mengungkapkan, menjelaskan, membahas, dan menganalisis hal tulisan yang mengacu pada tujuan penulisan. Dan yang kedelapan merupakan kesimpulan. Kesimpulan hasil generalisasi atau keterkaitan dengan masalah yang membuat ringkasan hasil dan jawaban hasil tujuan dengan masalah. Selanjutnya yaitu teknik penulisan karya ilmiah. Kita akan membahas teknik penulisan karya ilmiah, yaitu pengertian. Pengertian karya ilmiah adalah karya tulis yang isinya menjelaskan suatu pembahasan secara ilmiah, hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Yang kedua, fungsi karya ilmiah. Fungsi karya ilmiah terbagi menjadi 3, yaitu fungsi pendidikan, fungsi penelitian. Yang ketiga, syarat menulis karya ilmiah. Syarat-syaratnya yaitu motivasi dan disiplin tinggi, kemampuan mengolah data, kemampuan berpikir logis dan sistematis, dan kemampuan berbahasa.
Yang keempat, sifat karya ilmiah. Yang ke-1, lugas dan tidak emosional. Yang kedua, logis. Ketiga, efektif. Keempat, efisien. Dan yang kelima, ditulis dengan bahasa Indonesia yang baku. Yang kelima, jenis-jenis karya ilmiah. Adapun jenis-jenis karya ilmiah yaitu makalah, kertas kerja, skripsi, tesis, dan disertasi. Dan yang keenam, manfaat penyusunan karya ilmiah. Manfaat penyusunan karya ilmiah yaitu 1. Penulisan dapat memperoleh kepuasan intelektual. Yang kedua, penulisan dapat meningkatkan keterampilan dalam menyajikan data secara jelas. Yang ketiga, penulisan dapat berkenalan dengan kegiatan perpustakaan seperti mencari bahan bacaan dalam katalog judul buku. Dan penulisan dapat terlatih mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan perbuatan maupun tutur kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.